Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Diani Mariadi dengan NIM 4520012079 kelas manajemen C akan menjelaskan mengenai rangkuman yang telah saya buat dari buku Reforms for Recovery. Baik, seperti yang kita ketahui, pada pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik telah pulih kembali pada bulan pertama tahun 2022. Tetapi, dari pulihnya pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara tersebut, China telah kehilangan momentum. Di sebagian besar wilayah, permintaan domestik bangkit kembali setelah kesulitan dari pandemi COVID-19. Sebagian besar wilayah diproyeksi akan tumbuh lebih cepat dan memiliki inflasi yang lebih rendah pada tahun 2022 ini dibandingkan wilayah lainnya. Nah, di akhir tahun 2022 diprediksi juga terdapat 3 faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu perlambatan global. Jadi perlambatan global pada suatu wilayah atau suatu kawasan atau negara dapat mempengaruhi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua ada meningkatnya utang. Disebabkan karena pandemi COVID-19 yang telah terjadi belakangan tahun ini, diprediksi bahwa utang di setiap negara meningkat akibat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga yaitu distorsi kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, wilayah, ataupun kawasan. Langkah-langkah saat ini yang dapat dilakukan untuk menahan inflasi atau utang yang terjadi akibat COVID-19 itu ada di pasar makanan. Bahkan, ketika ekonomi di China melambat pada awal bulan tahun 2022, kawasan lainnya terus tumbuh, terutama di kawasan Asia Timur dan Pasifik atau biasa kita sebut atau biasa kita singkat dengan singkatan EAP. Kemudian pertumbuhan diproyeksikan lebih tinggi dan inflasinya juga lebih rendah daripada di seluruh dunia. Jadi pertumbuhan yang relatif kuat di sebagian besar negara atau kawasan Asia Timur dan Pasifik selama sebagian besar tahun 2022 disebabkan oleh 3 alasan. Alasan yang pertama adalah pemulihan konsumsi swasta yang kuat dari paruh pertama tahun 2022 dibandingkan dengan dari deprivasi Delta pada tahun paruh kedua tahun 2021. Yang kedua itu ada alasan permintaan global yang berkelanjutan untuk ekspor barang-barang manufaktur dan komoditas kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dan yang ketiga itu alasan tentang pengetatan terbatas sejauh ini dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Meskipun untuk tekanannya pengetatan mungkin meningkat, akan tetapi dampak ekonomi dari COVID-19 sekarang mungkin bisa dibilang sudah tidak besar atau tidak meningkat, dampaknya sudah kecil di sebagian besar dunia. Namun pada
Di Cina sendiri, dampak pandemi COVID-19 tetap masih signifikan. Dan dikabarkan bahwa Cina telah melanjutkan pendekatannya terhadap nol COVID-19. Pertumbuhan aktivitas ekonomi pada negara Cina melambat pada kuartal kedua tahun 2022. Setelah diperkirakan tumbuh sebesar 4,8% pada kuartal pertama. Pada wilayah lain, tumbuh sebesar 5,9% pada kuartal kedua tahun 2022. Ekspor barang pada suatu negara juga kuat mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tersebut atau kawasan tersebut yang mencerminkan permintaan eksternal yang kuat. Ekspor jasa yang lamban berkontribusi juga pada tingkat yang lebih rendah terhadap pertumbuhan. Pada paruh pertama tahun 2022, pemulihan tidak merata di negara-negara Asia Timur Pasifik. Dan output tetap di bawah tingkat pra-pandemi di banyak ekonomi kawasan. Kawasan yang terkena dampak terburuk dan paling lambat pulih adalah Myanmar dan beberapa negara kepulauan Pasifik. Sementara output di Cina dan di Vietnam telah melampaui tingkat pra-pandemi pada tahun 2022. Sedangkan output di Indonesia dan Malaysia mencapai pada akhir tahun 2021 dan juga pada output di negara Kamboja, Filipina, dan Thailand diperkirakan melampaui tingkat output sebelum pandemi pada tahun 2022. Dan output di banyak pulau Pasifik kemungkinan tidak akan kembali ke tingkat pra-pandemi bahkan pada tahun 2023 nanti. Inflasi pada suatu kawasan atau indeks harga konsumen pada suatu kawasan diperkirakan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, tetapi tetap berada di sekitar kisaran target bank sentral di beberapa ekonomi utama. Tekanan harga meningkat pesat di negara-negara lain, yang mencerminkan bahwa kenaikan harga energi dan pangan serta faktor-faktor istimewa. Inflasi sekarang di atas kisaran target di Filipina, Thailand, dan secara signifikan Di Mongolia sendiri, gesekan perbatasan yang berkepanjangan terkait dengan Cina dan di antara ekonomi kecil dengan data yang tersedia, inflasi telah meningkat di Kamboja, Fiji, dan khususnya pada negara Laos, melebihi 25% pada Juli 2022 karena nilai tukar terdepresiasi tajam sebagian karena kerentenan utang yang terjadi. Hutang di berbagai kawasan atau negara selama krisis, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, utang publik meningkat di sebagian besar negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Lebih dari 10% dari PDB atau produk domestik bruto dibandingkan dengan tingkat pra-pandemi dan masing-masing lebih dari 20% dan 30% di Filipina dan Fiji. Peningkatan utang korporasi dan non-keuangan menjadi kontributor utama pada kenaikan uang swasta selama krisis pandemi COVID-19. Khususnya di Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi utama Asia Timur diproyeksikan lebih tinggi dan inflasinya lebih rendah daripada di negara-negara lain di dunia selama tahun 2022. Dapat diperkirakan bahwa kemiskinan di kawasan ini
menurun pada tahun 2022, didukung oleh pemulihan yang berkelanjutan dari pandemi. Sementara banyak negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik selain Cina mengalami kemunduran dalam pengurangan kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021. Laju pengurangan kemiskinan kembali pada tingkat sebelum COVID-19 pada tahun 2022. Dan insiden kemiskinan dan jumlah orang miskin sekarang diproyeksikan mencapai titik terendah dalam sejarah. Pengurangan kemiskinan lebih lanjut diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, dengan jumlah total orang miskin di wilayah tersebut dapat diproyeksikan menurun dari 120 juta pada tahun 2022 menjadi 102 juta pada tahun 2024, dan pada garis kemiskinan berpenghasilan menengah ke atas penting untuk dicatat. Bagaimanapun bahwa suatu kemajuan dalam mengurangi kemiskinan rapuh karena rumah tangga miskin dan kerentanan terus menghadapi tantangan penting terkait dengan kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Dapat dijelaskan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi terlepas dari wabah asli antara Januari dan Maret 2020, China sebagian besar mampu menekan penyebaran infeksi dengan menerapkan kebijakan nol COVID. Pemerintah juga melakukan kombinasi pada pengujian massal, kemudian pembatasan mobilitas yang ditargetkan, dan juga pada larangan bepergian. Dan wajib juga diterapkan karantina pada para pelancong yang memasuki wilayah tersebut. Keberhasilan China dalam menahan infeksi COVID-19 datang dengan biaya ekonomi yang signifikan. Pembatasan mobilitas yang ditargetkan tidak hanya menekan pemerintah, tetapi juga membatasi produksi dengan menutup pabrik dan menganggur rantai pasokan domestik. Pertumbuhan pada suatu wilayah atau suatu negara dapat dipicu pada lingkungan luar perdagangan barang terus tumbuh yang terjadi pada 2 kuartal pertama tahun 2022. Karena suatu permintaan di seluruh dunia meningkat, namun pada laporan triwulan dari Walmart dan Target di AS menunjukkan bahwa permintaan global yang jenuh untuk elektronik konsumen yang merupakan ekspor penting bagi China, Malaysia, Vietnam, dan negara-negara lainnya di kawasan itu. Kebangkitan pariwisata kemungkinan akan membantu ekspor jasa di negara-negara seperti Filipina, Thailand, dan banyak negara kepulauan Pasifik lainnya. Tetapi kedatangan turis masih kurang dari 40% dari sebelum pandemi COVID-19. Di sebagian besar ekonomi, terutama atau terkhusus pada kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kemungkinan didorong oleh adanya pembatasan terkait COVID-19 yang relatif lebih ketat di ekonomi. Beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya inflasi di sebagian besar negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Hal ini telah didorong lebih sedikit oleh tarikan pemerintah domestik daripada oleh faktor pendorong biaya luar negeri. Faktor penarikan permintaan tetap relatif lemah karena adanya kebijakan moneter dan fiskal yang tertahan dan kebangkitan bertahap dalam konsumsi dan juga investasi swasta.
Tiga faktor pendorong biaya utama termasuk harga komoditas impor yang lebih tinggi, termasuk makanan dan juga bahan bakar, kemudian kekurangan input karena gangguan rantai pasokan, dan pada depresiasi mata uang yang didorong oleh perkembangan eksternal. Hutang output tetap di bawah potensi ekonomi terbesar di kawasan ini. Dapat menunjukkan bahwa permintaan domestik yang lemah, yang tidak mungkin menjadi pendorong pada inflasi yang terjadi, akan tetapi di banyak negara, konsumsi dan investasi swasta tetap di bawah tingkat sebelum pandemi. Harga energi tetap tinggi, mencerminkan bahwa ketatnya pasokan yang didorong oleh perang di Ukraina. Hal ini terjadi pada beberapa harga komoditas lainnya yang mulai turun. Seperti pada harga gandum yang telah jatuh karena produksi yang lebih tinggi dari perkiraan di Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. Juga pada salah satu low pass-through adalah dikarenakan negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik itu mempertahankan pada kontrol harga yang didukung oleh subsidi. Ekspor pada komoditas seperti Indonesia dan Malaysia dapat lebih mudah membayar subsidi. Ekspor pada tahap ini bagi banyak negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik mempermasalahkan inflasi yang terjadi di dalam negeri lebih ringan daripada inflasi yang terjadi di luar negeri karena memicu kenaikan suku bunga. Jadi pada resesi akibat pandemi tahun 2020 menyebabkan lonjakan utang publik global terbesar dalam 1 tahun dalam 30 tahun terakhir dan meningkatkan kekhawatiran tentang berkelanjutannya utang pada beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor telah berkontribusi terhadap akumulasi utang publik di negara yang berkembang, terutama pada kawasan Asia Timur dan Pasifik selama beberapa dekade terakhir ini. Kemudian pengaruh inflasi terhadap nilai real rasio utang publik terhadap produk domestik bruto tergantung pada komposisi utang itu sendiri. Di satu sisi, inflasi membantu menurunkan beban utang dengan menipiskan nilai real utang publik. Namun di sisi lain, tingkat inflasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar dan meningkatkan nilai nominal utang dalam mata uang asing. Oleh karena itu, efek bersihnya inflasi terhadap akumulasi utang tergantung pada komposisi publik utang itu sendiri. Resiko dan distorsi harga pada inflasi. Yang pertama itu ketidakstabilan makro. Bahwa diketahui inflasi yang rendah dan stabil sering dikaitkan dengan pertumbuhan output yang lebih cepat dan volatilitas pertumbuhan output yang lebih rendah. Inflasi yang rendah dan stabil meningkatkan transparansi pertumbuhan dengan harga yang relatif. Kemudian memberikan kepercayaan bagi para penabung atau investor jangka panjang yang dapat melindungi daya beli pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Kemudian dapat juga meningkatkan stabilitas keuangan. Kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi suatu inflasi yang terjadi di lingkungan inflasi yang tinggi termasuk pada kebijakan moneter yang lebih ketat juga cenderung hal tersebut dapat menekan pada pertumbuhan ekonomi.
Kemudian yang kedua, ada inefisiensi mikro. Inflasi akhir-akhir ini dapat dilihat terutama pada kenaikan harga bahan pangan, makanan, bahan bakar, dan untuk mengurangi daya beli real semua rumah tangga di wilayah tersebut, meskipun efeknya bervariasi di seluruh distribusi tergantung pada pola konsumsi rumah tangga. Dan sejauh ini harga barang dan jasa yang berbeda telah meningkat karena rumah tangga yang lebih miskin cenderung membelanjakan bagian anggaran mereka yang lebih besar untuk kebutuhan makanan, dan mereka lebih rentan terhadap kenaikan harga pangan. Kemudian kerugian kesejahteraan yang terkait dengan inflasi yang lebih tinggi telah menjadi substansial di sebagian besar negara. Berdasarkan data terakhir tentang inflasi, analisis simulasi menunjukkan bahwa daya beli rumah tangga telah menurun secara substansial di ke-6 negara yang diteliti, rata-rata sebesar 5,5% dengan variasi yang cukup besar antar negara. Sementara pada perkiraan dampak terhadap kemiskinan bergantung pada tingkat kemiskinan yang ada sebelum simulasi kenaikan harga. Analisis menunjukkan bahwa kemiskinan dapat meningkat sebesar 0,2 hingga 3,4 per hari dan 0,9 hingga 8,3% menggunakan garis kemiskinan berpenghasilan menengah ke atas. Kemudian prioritas kebijakan. Yang pertama ada kebijakan keuangan makro untuk mengendalikan suatu inflasi tanpa mengganggu pertumbuhan. Untuk mengatasi tekanan inflasi dan melanjutkan dukungan untuk pemulihan ekonomi. Sementara kebijakan moneter secara umum tetap mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi di banyak ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tingkat kebijakan mulai meningkat sejak kuartal kedua tahun 2022 di beberapa negara dan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut dalam waktu dekat. Namun, peningkatan suku bunga di MDES di wilayah Asia Timur dan Pasifik relatif kecil jika dibandingkan dengan peningkatan yang terlihat di negara maju, yang menunjukkan bahwa pendekatan bertahap digunakan oleh pembuat kebijakan di wilayah tersebut. Pertanyaan kebijakan yang penting adalah apakah tekanan inflasi yang mencerminkan guncangan permanen atau sementara? Sebagian besar tekanan dipicu oleh perang dari Ukraina dan mulai merendah untuk beberapa komoditas. Yang kedua ada kebijakan sektor keuangan. Adapun beberapa prioritas kebijakan berikut. Yang pertama ada kebijakan keuangan makro untuk mengendalikan inflasi tanpa mengganggu pertumbuhan, di mana ini terdapat dua pembagian, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal dan kebijakan nilai tukar. Yang kedua itu kebijakan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan pada sektor keuangan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam mendukung pemulihan. Pihak berwenang dapat mempertimbangkan berbagai langkah dan juga kegiatan kebijakan yang efisien untuk mencapai suatu tujuan pangan dan bahan bakar. Mengenai pangan dan bahan bakar, pemerintah kawasan Asia Timur dan Pasifik harus memenuhi 3 tujuan, yaitu pertama, keterjangkauan, yang kedua, keamanan, dan yang ketiga, keberlanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu memilih kebijakan yang efisien untuk mencapai tujuan pangan dan bahan bakar. Untuk mencapai tujuan pangan tersebut,
keterjangkauan, keamanan, dan keberlanjutan. Pemerintah harus mulai dengan mengalihkan fokus dari ketahanan pangan yang berpusat pada beras, ketahanan gizi, dan kemudian harus diimplikasikan dalam mendorong diversifikasi produksi pangan bergizi seperti produk peternakan, buah-buahan, dan sayur-sayuran dengan mengurangi distorsi kebijakan yang saat ini berpihak pada produk beras. Jika dukungan kepada produsen dianggap idealnya akan berbentuk transfer langsung yang dapat dipisahkan dari produksi, meningkatkan efisiensi pada penggunaan sumber daya. Sekian dari kesimpulan yang dapat saya tarik atau rangkuman dari buku yang telah saya baca dengan judul Reforms for Recovery. Jika ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.